Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Hari ini kami berdua ingin membuat video hanya sebagai ulasan dari perjalanan kita ya. Hari ini tanggal 26 Desember 2024. 2023 26 Desember 2023. Jam berapa ini? Hampir jam 5 ya, jam 5 sore. Jam setengah 5 baru. Jam setengah 5 sore. Kami buat video ini untuk menceritakan pengalaman kita berdua ya. Setelah jalan dari Semenggaris ke Malinau. Buat dijadikan bahan kenang-kenangan aja nanti biar bisa ditonton selamanya gitu. Oke, jadi kita mau cerita-cerita biasa aja. Kemarin itu tanggal 23 ya kemarin. 23 ya? 23 hari Sabtu apa 23? 23 Desember 2023 itu kami start dari rumah menuju ke Malinau. Itu mulai dari pukul 7 pagi. 7 Pak. Enggak, rencananya kan Rencana awalnya, kita ceritakan dari awal. Iya, oke. Jadi awalnya hari-hari 1 minggu sebelum kita touring, itu kita sudah merencanakan untuk berangkat jam setengah 6 pagi awalnya, karena kami mau menggunakan jalan di jalur kompas. Jalan alternatif. Jalur kompas. Jadi jalur kompas itu jalur yang bisa memotong. Yang normalnya 5 jam perjalanan bisa dipotong jadi Bisa menjadi 3 jam. Bisa menjadi 3 jam itu sudah sampai Malinau. Kemudian karena di Jumat malamnya itu hujan deras. Karena jalur kompas itu dia jalur tambang. Dilewati oleh mobil besar dan masih tanah. Jalan agregat juga, jadi sangat beresiko kalau kita lewat sana. Kalau dipaksakan Sehingga berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah terbiasa lewat sana, itu tidak direkomendasikan untuk lewat jalur kompas. Sehingga kami mundurlah berangkatnya menjadi jam 9, ya kan? Iya, rencananya Jadi jam 9. Cuman kita pikirkan lagi kalau misalkan di jalur yang umum itu hujan juga, repot juga. Jadi kita berangkat dari jam 8. ya. Terus Cuman bukan jalur kompas lagi kan? Bukan, jalur yang umum. Yang harus 5 jam jarak tempuh ya. Terus gimana kita kemarin dari rumah ke jalur Korea itu bagaimana situasi? Yang saya bawa jadi sepanjang jalan dari rumah sampai menuju Simpang Korea namanya. Simpang Korea itu apa dulu? Coba jelasin. Simpang Korea itu nama jalan persimpangan menuju jalan besar gitu loh. Iya. Iya enggak? Jalur provinsi. Sepanjang jalan kayak gini guys, jalannya selama 5 jam. Itu sepanjang jalan nggak ada aspal. Jadi jalannya itu tanah merah, tanah kuning. Karena kan itu jalan sawit. Jalan sawit. Iya. Cuma ada tanah merah. Jadi kiri kanan itu pohon sawit. Pohon sawit. Iya, sama rumah-rumah penduduk. Berarti lokasi Semenggaris ini jauh di dalam gitu loh. Maksudnya kan jauh dari aspal atau jalur provinsi itu tadi. Kita berapa menit dari rumah ke sana itu? Iya, estimasinya 30 menit, cuman kami bisa mencapai sampai 45 menit. 45 menit. Kita memang nggak terburu-buru kemarin, jadi lebih santai dan juga jalannya memang namanya tanah ya, nggak bisa laju-laju juga. Terus ada beberapa jalan juga yang becek-becek kan? Ya, jadi karena bekas hujan malamnya, jadi tergenang air, becek, jadi kita yang nggak bisa laju juga. Akhirnya ke jalur Korea itu sampai 45 menit. Iya. Oke. Jalan Simpang Korea. Iya. Itu langsung alhamdulillah setengah 10 jam berapa ya kemarin? Jam 9-an lah ya. Jam 9 itu udah di jalur Korea kami. Kami mau keluar dari Simpang Korea ya? Atau menuju Simpang Korea? Enggak, kita udah di Simpang Korea. Sebentar lagi kita akan ketemu aspal. Aspal itu Simpang Korea tuh sudah? Udah Simpang Korea namanya di aspal ini. Jadi inilah kondisinya teman-teman. Kita akan menemukan aspal dan kita sangat bahagia. Ini namanya di Simpang Korea.
Di depan guys ada ini. Simpang Korea ini merupakan jalan dari Desa Serinanti dan jalur menuju jalur provinsi Kalimantan Utara. Tepatnya dekat wilayah perbatasan. Seperti inilah. Sini kemana? Ke sini kemana? Sana ke Sungai Ular. Kita ke sana ke Malinau. Let's go. Ini mah gak terlalu terguncang lagi. Ke mereka ya. Ke mereka. Kemudian dari Simpang Korea itu kita langsung lanjut lagi ke Malinau. Nah, Ya. di sini rutenya itu sudah jalan aspal. Sudah jalan aspal. Terus kayak gimana? Alhamdulillah sih ya. Gimana kondisinya kemarin tuh di sana? Iya, jalannya tuh Gimana? mantap. Jadi Coba bukan deskripsikan. iya, kayak ular gitu loh. Naik, turun, kiri, kanan, tikungannya itu. Ya, kalau nggak hati-hati sih bisa ini bahaya. Jadi untungnya jalanan itu nggak licin ya. Jalan nggak licin, nggak ada hujan juga ya? Ya, Awalnya pagi-pagi itu masih kayak ini ya? Nggak terlalu panas kan? berembun. Berembun, Enak. Iya, ha-ha. alhamdulillah enak. Enak pas kami lewatin. Jalur provinsi di Kalimantan Utara itu perbukitan, pegunungan lah ya. Perbukitan, terus juga banyak belokan tajam. Cuman satu kelebihannya yaitu sepi. Ya, jadi Jalannya juga mulus ya kan? Jalannya mulus dan sepi. Sehingga itu memudahkan pengendara seperti orang-orang yang touring. Jadi nggak ada nggak terlalu banyak hambatan, kendaraan kan? besar, Iya. ya kan? Jadi itu lebih aman, cuman sepi gitu loh. iya. Sepi banget, nggak ada orang yang lewat sih di situ. Hampir sepanjang perjalanan itu paling bisa dihitung Iya, kendaraan seperti mobil atau motor yang lewat. Apalagi kan kita jalannya kan dari pagi gitu loh. Kita dari pagi, terus juga di kiri kanan itu kan gunung bukit-bukit Bukit-bukit. yang masih ada awan-awannya kan. Jadi bagus sejuk banget gitu kemarin. Pemandangannya bagus juga ya. Pemandangan bagus. Terus rencana kami dari Simpang Korea itu memang rencana singgah di Desa Salang. Iya. Kami sudah sampai di Salang. Setelah perjalanan 2 jam, hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Kita singgah di Warung Jawa Lestari, teman-teman. Kita mau coba makan siang dulu lah di sini. Jadi sekitar berapa jam lagi kita ke Malinau? 10 jam lagi. Yang benar. Mungkin ke Malinau sekitar 3 jam lagi teman-teman sampai di sana. Berapa jam? 5 jam lagi. Serius? Lihat wajahnya yang serius tadi, teman-teman. Jadi seperti ini. Cukup melelahkan. Sini juga tidak ada sinyal. Sekarang waktu menunjukkan 9.54. Kita makan dulu di dalam. Kita beristirahat di sini sekitar pukul 10 pagi. Menunya ada ini saja. Lihat temanku yang paling ganteng ini, ya. Bahkan perjalanan jauh pun dia tetap terlihat ganteng. Bajunya Uniqlo lagi. Ya kesan. Kau apa? Pempek minta bakso satu. Kau taruh nggak habis mas kenyang ya? San. Pesan juga pergi ke tersebut kan? Iya. Ada. Berarti baju 2, celana panjang 2, celana pendek. Baju ini. Baju ketek, baju Bali. Astaga. Jadi yang dalam berapa tadi? Jumlah total dibawa? Dikit aja. Di Buat Desa Salang. istirahat. Sama ini ya, isi Karena perut ya. perhitungan kita kan kalau pagi itu kan sarapan biasa. Sampai di Salang itu makanan berat gitu loh. Jadi kan dari sana nanti ke Malinau-nya nggak usah makan lagi. Jadi aman gitu loh sepanjang perjalanan, nggak lapar. Betul.
Cuman Salang itu udah setengahnya dari perjalanan nggak? Belum ya? Belum. Jadi kalau hitungan dari rumah sampai di Desa Salang itu baru 2 jam hitungan normalnya. Sedangkan perjalanan dari Semanggaris ke Malinau itu kan 5 jam kan? 5 jam berarti masih ada waktu 3 jam lagi. Lah, ya. Itu jalur yang umum. Jalur umum. Seandainya kita lewat lewat jalur Kompas, itu kita nggak singgah di Desa Salang. Karena beda Karena jalur, motong. kan? Karena motong, ibaratnya kita begini kan, muter gini dia langsung kayak gini, tes Desa Salangnya di sini gitu. Jadi kayak gitu dia. Kita di sana makan mie ayam ya kan, Iya. leye-leye. Jadi beban bawaan berapa kilo kemarin? Tas carrier. Umur satu orang anak, satu orang anak berumur berapa tahun ya itu timbangannya? 8 tahun kali itu 8 ya. tahun, berat banget tuh. Enggak juga sih, kalau 8 tahun tuh udah di atas belasan. Iya. Kemarin tuh sekitar 10 kilo mungkin tas carrier. Iya. Karena itu barang kami berdua. Betul. Ya kan, baju-baju isinya, terus juga ada air minum, ada makanan. Pada itu sudah sudah dikompres itu. Udah Kita akan segera melanjutkan perjalanan. sudah makan ya? Sudah makan. Sekarang pukul 10:30. Ayang naik ya. Sana. Jadi setelah istirahat, setelah makan kita melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kan dari jam 10 lah. Jam 10 itu kita sudah di Desa Salang. Istirahat kan setengah jam. Betul. Sampai setengah 11 pagi. Iya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah di situ udah nggak ada sinyal kan? Di mana? Di Desa Salang. Iya. Di Desa Salang sudah tidak ada sinyal. Di sana baik internet ataupun telepon biasa. Itu sudah nggak bisa lagi di sana. Kita belum menjelaskan kita rombongan berapa orang nih guys? Oh iya betul juga ya. Jadi kami berangkat dari Semanggaris itu berlima. Saya sama istri. Kemudian ada Mas Kardi sama istrinya dan juga ada Sandi. Iya. Ya kan? Jadi kami ada 3 buah kendaraan ya. Ada 3 buah motor. Kemudian akhirnya sampai di Salang itu, ya kan? Kita cuma sebentar aja untuk istirahat karena antisipasi kalau ternyata tiba-tiba hujan. Iya. Gitu loh. Karena repot ya kalau di jalan hujan naik motor kan. Jadi kita setengah jam itu udah cukup, langsung lanjut lagi ke Malinau. Nah, disinilah kami tidak ada berhenti lagi sampai Malinau. Cuman pas di pertengahan jalan ada juga hujan gitu. Iya, itu sampai di daerah mana ya? Lupa. Daerah sekitaran daerah Sembakung. Itu turun hujan, hujannya itu nggak begitu deras, tapi Lumayan basah. Dan yang terus Mas Kardi nggak bawa mantel. Kalau kami berdua pakai mantel dan Sandi juga ya. Iya, jadi kami Sedangkan bisa tapi Mas Kardi itu motornya enak, laju ya kan. Iya. Jadi dia stop. sempat singgah di Kita warung lanjut. itu, sempat singgah di warung. Kita tetap jalan, ujung-ujungnya dibalap juga gitu loh sama Mas Kardi. Kalau kamu sendiri gimana? Selama perjalanan Perasaannya gitu, ya, iya. gitu. Untuk pertama kalinya touring jauh lah, untuk umur sekarang gitu kan. Kalau kami kan udah biasa tuh naik Iya. motor. Karena kan aku di sini sekitar sebulan lebih ya berkurung dalam rumah. Jadi ya Jadi menikmati aja berarti iya, ya. jadi antusias gitu walaupun capek. Capek banget gitu. Cuman antusias gitu. Karena kan rombongan juga rame-rame. Jadi mungkin itu yang bikin semangat. Apa ya bukan ini? Nah, kalau kamu? Kalau aku sebagai yang bawa motor, waktu berangkat itu nggak masalah sih. Berangkat itu nggak masalah, masih semangat aja gitu loh. Berangkat 5 jam itu nggak apa-apa, karena udah biasa kan naik motor di Kaltim kan. Mau itu 4 jam dari Balikpapan Bontang juga pernah, Bontang Balikpapan juga pernah. Gitu. Itu nggak masalah. Cuman pas kembalinya itu aja yang terasa capek banget itu loh. Betul. Setuju. Tapi itu nanti kita jelasin. Iya. Mau makan aja? Ya. Nah, jadi habis dari Sembakung ya? Di Sembakung kan hujan. Iya. Nah, terus kita lanjut. Nah, untuk perjalanan motor Jupiter MX tahun 2010 itu udah cukup tua ya motornya ya. Udah cukup tua. Itu dari Semanggaris kan full bensinnya. Iya, 2 kali isi kita. Pas di perjalanan itu, iya, 2 kali isi. isi. Kalau Isi sudah lagi. setengah,
Kalau udah setengah kita isi full lagi. Iya. Kita isi 2 botol ya kan. Ya, takutnya nggak ada pas bensinnya habis di tengah-tengah jalan nggak ada orang jual bensin gitu. Betul. Jadi kita antisipasi itu selalu kita isi bensinnya. Kalau sudah berkurang setengah kita isi 2 botol. Terus jalan lagi 5 kilo sebelum Mansalong. Tunggu sebentar. Nah, sebelum Mansalong itu kan 5 kilo sebelumnya kita isi lagi kan full. Jadi udah berkurang setengah lagi tuh kita isi full lagi. Jadi bisa dibilang total perjalanan itu ya 4 botol lebih lah Ya betul. perjalanan. Karena ya motornya juga lumayan tua gitu. Motornya udah tua, beban yang dibawa juga agak berat kan. ya. Jadi kerja kerasnya motor itu lebih tinggi. Nah. Tobi, Ranai aja di sini. Ada anjing guys. Selama perjalanan itu kan kita mulai panas tuh ya. Setelah hujan, setelah hujannya reda, itu malah panas gitu. Malah panas. Jadi teman kami ya yang udah basah-basahan jadi Kering lagi, kering iya. di badan. Kering di badan. Sampai akhirnya kita itu masuk di desa Mansalong. Iya, nama desanya Mansalong. Dulu awalnya itu aku kira Mansalong itu sepi gitu loh. Sepi, nggak ada orang, nggak ada apa, kayak Semenggaris dan lain-lain. Ternyata Mansalong itu jauh lebih rame di sana. Ya kan? Iya, betul. Lebih rame dan mayoritas kalau kami perhatikan di sana itu suku Dayak. Dayaknya banyak ya. Iya, Banyak gereja juga tuh kemarin betul. aku lihat ya. Banyak gereja. Karena ini lihatnya dari ukiran-ukiran rumah sih ya. Banyak ukiran-ukiran Dayak gitu loh. Iya, sama juga warga yang lewat. Warga yang lewat itu kok putih-putih gitu kita lihat. Oh, udah pasti Dayak. Kayak gitu ya kan? Iya. Kayak paras-paras Dayak gitu kan. Iya, betul. Di Mansalong itu kita udah agak tenang karena Sedikit berdasarkan informasi dari Mas Kardi sebagai orang Malinau, dia bilang kan 1 jam lagi sampai katanya. 1 jam lagi sudah sampai di Malinau. Waktu itu sekitaran jam 12-an kalau nggak salah tuh di Mansalong kan. Iya, betul. Terus kita tetap lanjut. Katanya kalau mau cepat itu setengah jam katanya, kalau mau lambat ya 1 jam katanya. Ya, gitu. jadi cepat lambatnya sampai itu tergantung kecepatan lagi kan yang bawa motor. Cuman kami milih jalan santai aja kan. Iya, kami lebih milih hati-hati di jalan. Iya. Yang penting selamat sampai tujuan dan juga nggak ada juga yang dikejar gitu loh. Iya. Jadi aman aja gitu kan. Akhirnya kita itu sampai di Malinau tuh jam 13.30. Akhirnya kami sampai di Malinau. Nggak sempat buka apa tadi? Nggak sempat foto di ini, di monumen Tugu ya tadi ya, atau Tugu Selamat Datang Malinau-nya. Jadi kita di rumah Mas Kardi. Itu pemilik rumahnya. Itu orang itu. Jadi kita sampai di Malinau langsung video callan sama orang tua. Jadi seperti inilah sambil menunggu Mas Kardi ngambilkan kunci. Nanti ada di YouTube. Oke, Mak? Oke. Telepon juga enggak berani, Mak. Jalannya. Juga terlalu dekat. Punya rumah di daerah Malinau ini. Lapor jam kurang HP lebih itu. jam 1:30. 1:30. Setengah 2. Sorry. 1:30 siang. 2. Kita sampai di Mansalong dan kita yang awalnya itu mau ke Sampai penginapan. Malinau. Kemana tadi? Udah Mansalong. Oh, sampai Malinau. Iya. Sampai Malinau. Nah, Niat awalnya kita itu rencana mau awal di emang ke penginapan. awalnya kami mau ke penginapan nginep di karena penginapan aja. kita nggak ada keluarga di sana ya. Iya, jadi gitu. ke penginapan rencananya. Udah tanya kan sama teman Udah yang dapat. ada di sana. Ya, sudah minta carikan penginapan. Sudah beberapa ada dikirimkan di WhatsApp. Iya. Hotel mana. Terus ternyata dari Mas Kardi itu menawarkan, Iya, dibilang kan dia saranin. tinggal di rumahnya aja gitu kan, biar Mas Kardi dan istrinya di rumah Tua. mertuanya. Ya sekali lagi terima kasih lah ya sama Mas Kardi kan baik banget. Ini sama membantu banget kan. Jadi kita bisa menghemat untuk tempat tinggal, Iya. bisa kita fokuskan untuk jalan-jalannya aja. Betul. Pukul 1:30 tadi yang sampai di Malinau, kita Malinau. langsung nggak jadi kita ke penginapan kan, langsung Iya, langsung ke rumahnya Mas Kardi. Mas Kardi di situ. Apa sih Kak? Kayak monyet aja. Gimana tadi ikan ya kamu lihat? Hah?
jalan nanti deh. Kamu kelihatan banar loh kayak. Oh, kenapa kayak gitu? Ih, parahnya. Apa katanya? Aku mau keliling sendiri. Aduh, kena tahi kan. Ini loh. Nggak jahat, San. Sini ada ikan, guys. Pokoknya kalau misalkan kita belum hafal Malino tuh di mana, yang jelas rumahnya Mas Kardi itu di dekat Mr. DIY. Iya. Ya kan? Betul, Pas kami pulang, itu baru di dia situ grand kan. opening. Baru dia buka di sana. Enak. Pokoknya di pinggir jalan kota. Mudah aja kan. Diam-diam Iya. bahaya, San. Rumahnya itu masuk ke dalam di pinggir jalan kota. Sampai di rumah kita ngapain dulu? Rumah kita itu ya bersih-bersih dulu kan. Bersih. Karena rumahnya lama ditinggali, karena Mas Kardinya kan nggak nempati lagi rumahnya. Iya. Semenjak dipindah ke Semenggaris, rumah itu kosong gitu loh. Wah, Jadi pas kami datang ke sana kemarin dibersih-bersihkan. kitanya juga bersih-bersih gitu kan. Terus ya habis itu kita bersih-bersih, cuci muka, ya kan, Mm-mm. dan lain-lain. Baru setelah itu kita pergi makan siang. Iya, karena perut Itu jam 3 ya lapar akhirnya. banget. Karena Iya. kan kita terakhir makan tuh makan mie ayam jam 10. Di Salam tadi kita makan mie ayam. Terakhir Semuanya makan ya jam 10 ya kan. 10. Sampai jam setengah 2. Setengah Iya. 2 kan. Belum ada makan tuh. Bersih jam 3 lah pokoknya kita Iya. makan tuh. Baru Akhirnya di warung Padang tuh jam 3. Cuman lupa namanya. Rumah makan Oh, Padang lupa. apa ya? Pokoknya Cuman kayaknya- terbesar kayaknya. Kayaknya warung Padang terbesar paling di sana. gede ya. Paling besar. Kami lupa juga record itu. Iya, betul. Tapi kita ada videokan ini. Apa itu? Makanannya lah. Makanannya yang kita pesan. Oh iya, tapi di dalam waktu kita pesan, kita sambil makan itu ada videonya tuh. Nanti mungkin apa nama itu bisa dilihat Betul. di videonya. Kamu pesan apa kemarin? Kemarin itu aku pesan ayam kari. Ayam kari. Iya, ayam kari. Iya. Aku maunya ayam ini kan serundeng padahal. Tapi Cuman tidak ada. ya, Adanya burung serundeng. burung serundeng. Terus akhirnya kita setelah makan itu udah capek banget ini. Mm-mm. Jadi kita memutuskan langsung pulang ke masing-masing. Mas Kardi dan istrinya ke rumah mertuanya, ya kan, istirahat Iya. di sana. Kami pulang ke rumah Mas Kardi Iya. sama Sandi Sama tadi, Sandi. Jadi bertiga. Di rumahnya juga enak, bersih, Rumahnya enak ya. bersih, terus juga nggak ada nyamuk ya, Iya betul. aman enak aja. banget. Dingin Nyaman. juga di situ, walaupun nggak pakai AC. Iya nyaman banget. Di sana akhirnya kita pulang habis dari makan tadi, Istirahat. pulang ke rumah langsung istirahat, Tidur sore dulu kan. tidur sore. Karena Karena rencana- malamnya mau jalan, ya mau kan? Jalan, rencananya mau jalan. Jadi Kita mau jalan. Tadi juga nggak istirahat itu, iya dia karena ini kan anak muda. dia langsung ke kafe, Kafe guys, kan? kita ditinggal guys. Tugu Cafe. Iya, namanya. kita ditinggal. Tiba-tiba pas kami bangun dia sudah nggak ada ya, sudah jalan. Udah jalan. Jadi pas malam itu kita ada janjian ketemuan sama temannya dia, Iya, teman seangkatan. namanya Winda, Mm-mm. teman di teman kerjaan Kerja juga. seangkatan. Nggak pernah ketemu sebelumnya, cuman sering berhubungan lewat WhatsApp gitu, urusan pekerjaan kan. Iya. Terus itu pertama kalinya itu First time, ketemu. Pertama kali ketemu ternyata Winda ini juga supel orangnya kan, gampang akrab sama orang. Betul. Akhirnya Jadi cair suasananya kan, iya. walaupun baru pertama. Jadi ibaratnya itu pertama kali ketemu langsung akrab sama semuanya. Jadi Betul. pas kami jalan itu nggak terlalu canggung gitu Betul, loh, betul. ya kan. Mm-mm. Pas malam itu pun aja dia langsung datang ke titik pertemuan tuh kan, Ya, ya. ketemu sama kita Di kantornya dia kan. di kantornya dia. Jadi kami ketemu di kantornya dia gitu, ketemu di Mm-mm. situ. Ketemuan di situ, kenalan, habis itu kita jalan ya. Baru jalan. Nah, Mana tuh? karena kita masih kenyang itu ya, Iya. karena kan jam 3 tadi kita makan tuh, makan siang. Akhirnya kita jalan-jalan dulu kan. Mutar. Mas Kardi ngajakin keliling kota Malinau Iya. untuk memperkenalkan Malinau tuh sebegini apa namanya itu, Iya, rame. rame, terus juga ke kantor bupati, terus juga ke daerah yang ada lampu-lampunya kemarin tuh loh. Iya, bagus banget. Iya. Kebetulan kan itu bertepatan dengan malam Natal, jadi rame lampu-lampu itu, lampu-lampu pohon Natal. Iya. Ya kan? Kami jalan ke Malinau itu pas ini ya, Libur Natal. libur Natal tanggal 24, 25. Nah, jadi kita sebelum makan itu ke halaman kantor bupati ya. Mm-mm. Biasanya kan katanya kalau konser-konser datang ke Malinau biasanya di situ. Kemarin aja yang acara Irau itu, Ira itu apa? Irau itu acara budaya lah pokoknya, acara budaya di Malinau. Itu bulan Oktober Baru tadi? kemarin. Iya, 2 bulan lalu itu. Mm-mm. Itu acaranya di sana. Gitu. Hmm. Iya, Memang pusat kegiatan mungkin ya di iya situ betul. tuh. Kita jalan-jalan ke sana untuk melihat-lihat
gitu loh, keliling-keliling. Terus habis itu karena udah jam 8-an, udah waktunya kita buat makan malam ya. Jadi kita memutuskan buat makan. Awalnya kita mau ngegrill. Iya. Di apa kemarin tuh? Di Kedai Bunda. Kedai Bunda. Cuman ada karena pertimbangan lain kan. Jadi Akhirnya kita makan biasa aja. Makan biasa aja, diajaklah ke alun-alun. alun-alun. Kenapa jadi di alun-alun? Karena aku mau sate. Iya, karena banyak pilihan di situ. Dari makanan berat sampai makanan yang Cemilan. Main banyak di situ. Niat awalnya kan mau cari sate kambing gitu. Ternyata di Malinau itu susah katanya cari sate kambing, nggak ada gitu loh. Yang kebanyakan ada sate ayam aja. Akhirnya ya udah sate ayam. Ya kan? Rasanya gimana? Enak. Enak aja, standar aja. Kalau aku pas saat itu mesannya ini sih, apa namanya, siomay, karena perutku udah kenyang bekas makan siang tadi kan. Jadi kita selama di Semenggaris bukan itu siomay, batagor. Batagor. Jadi kita selama di Semenggaris itu makanan kita terbatas. Iya, Jadi pas udah di Malinau itu pengen nyobain yang biasa kita betul, makan kan dulu-dulu. Iya, yang nggak ada di sini gitu, yang sulit dicari di sini. Iya. Akhirnya pesan batagor, jus, sop buah. Betul. Terus di alun-alun itu memang ini ya, kalau di Bontang itu namanya Pujasera, Oh ya. pusat perkumpulan makanan gitu nah. Dan alhamdulillah memuaskan. Ya. Memuaskan. Dan baik dari segi harga dan juga rasa itu Terjangkau. harga terjangkau, rasanya enak-enak aja sih menurutku. Setelah kita makan itu, akhirnya kita membuat janjian gitu. Besok mau libur kemana, mau jalan kemana gitu. Nah. Akhirnya kita sepakat bahwa sebelumnya kan ada dua opsi kan. Nah, jelasin. jadi opsi pertama kan ada mau kemana? Sandi maunya kemana? Kalau Sandi itu pengennya ke Semolon. Simolon atau? Semolon. Itu air tempat pemandian juga. Air terjun juga, tapi lebih bagus gitu loh. Ya. Yang kedua ke Gunung Rian sama Air terjun juga. Iya. Cuman kalau di Gunung Rian ini waktunya jaraknya agak lebih dekat, jadi bisa aja motoran. Sedangkan ke Semolon ya. Nah itu jaraknya agak jauh dan akses udah dikasih tahu sama Mas Kardi juga ya. Iya. Menuju sana akses medannya itu juga susah makanya. Susah banget. Ya makanya disarankan lebih baik kita charter mobil aja gitu loh. Nah, di antara rombongan kita itu yang pernah cuman Mas Kardi kan? Iya. Nah, yang pernah ke Semolon itu cuma Mas Kardi. Dia sudah ngasih tahu gambarannya bahwa kesana itu sulit. Kalau ada cewek-cewek itu lebih baik naik mobil. Akhirnya kita memutuskan untuk sewa mobil, charter mobil. Nah, habis itu akhirnya sepakat. Ya kan? Ya udah kita besok akan ke Semolon. Jam berapa? Awalnya 6:30 dari saya. Iya, 6:30. Ternyata hasil keputusan bersama itu jam 7 gitu kan. Dan kami memang sudah komitmen jam 7 itu udah jalan gitu loh. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah semuanya itu bisa sesuai sama janji kan, nggak ada yang ngaret gitu loh. Iya. Kita aja bangun jam berapa itu? Kalau dia jam 4, kalau saya jam 5:30. Jadi pas hari Minggu itu ya, Minggu pagi. Minggu pagi. Iya. Kita kumpul. Kalau kita sama Sandi kan nunggunya di kantor, depan halaman kantor. Iya. Kalau Mas Kardi kan nunggunya di ini, karena dia yang bawa mobil kan. Dia yang dijemput sama drivernya, terus jemput kita semua yang ngumpul di depan kantor. Sama Winda juga ya. Sama Winda juga. Bahkan Winda itu jam 6:45 baru bangun. Dia bilang. Cuma dia, 15 menit dia bisa siap gitu loh. Itu hebat itu cewek kayak gitu. Akhirnya kita jam 7 ya mungkin ya nggak jam 7 pas sih, kemarin tuh jam 7:15-an. Karena kan kita belum beli makan itu. Belum beli makan, terus juga mungkin drivernya juga kan. Iya. Mas Kardi sih aku percaya udah siap. Iya. Mungkin drivernya agak lambat mungkin kan datang, jadi jam 7:15. Iya, betul. Kita jalan. Berangkatlah menuju ke Semolon. Iya betul. Halo guys, awal-awal sih kami positif aja ya. Dari awal itu sudah agak ini jalannya belok-belok kayak ular gini. Iya, cuman kan tapi masih aspal. Masih aspal. Jadi kita itu sudah jalan menuju ke Semolon nih. Kita jalan ke Semolon. Nah, ternyata jalur pertama. Jalur. Iya. Pokoknya kan
yang pertama ada aspal gitu loh. Oh iya, masih di Apa ya? aspal. Aspal. Walaupun naik turun Jadi rintangan sebagai juga. Iya, ular. jalannya Nggak itu tambah-lambah. berkelok-kelok. Iya. Katanya habis aspal kan baru Tiba-tiba ada- melewati beberapa desa dulu, Iya, ya kan? Melewati beberapa desa, Kami belum pernah sungai, kesana semua. sampai akhirnya dari itu Pak masuk ke kecuali daerah Mas Hadi kayak udah pernah. ke dalam perkebunan gitu loh. Apa hutan ya? Perkebunan apa hutan ya? Hutan kali ya? Hutan ya namanya itu. Gimana Sandi? Omong Iya. dong. Wait. Hutan. Tuh, kalau aku di sana Sebagai MC, ada umpan ku gigit beli apa kita coy? pada cahaya seperti ini, bibirku juga masih merah. San, bibirmu merah nggak San? Enggak, San. Beli makan apa? Tapi masuk ke dalam hutan. tanahnya tanah kuning kan gitu loh. Jadi Iya, awal masuknya aja itu sudah mendebarkan loh. iya. Tanjakan kan? Tanjakan, terus juga jalannya becek-becek. Betul. Karena Malino habis hujan, teman-teman. Betul, Malino habis hujan. Itu Kemarin ya. kalau orang yang baru bisa nyetir sih itu Nggak bisa ya, sih kayaknya masih lewat situ. disaran, iya. Nggak bisa. Karena lumayan berat gitu. Jalurnya cukup menantang di sana. Tanahnya yang beberapa lumpur, terus juga kecil Medannya juga jalannya, iya. terus naikan, belok-belok di dalam hutan. Akhirnya di dalam situ Sandi tuh kebelet situ dia, pengen kencing. Iya. Sebenarnya aku juga kebelet, tapi aku diam-diam Iya, kan. kamu jual Akhirnya- nama Sandi kan? Akhirnya kan, sudah ayo stop, Sandi mau kencing gitu. Sementara singgah di sini, ya kami ngecek ular di situ. Gimana, lega? Udah, Kamu nggak pakai tisu kah? udah tadi ada daun di situ. Jadi kita di tengah perjalanan itu udah di hutan tuh. Iya, iya. Di hutan kita singgah sebentar kan untuk kencing. Kami sudah menuju perjalanan di dekat tujuan dan kita sempat singgah di hutan-hutan ini karena ada yang salah satu kebelet termasuk saya juga. Jadi kondisi jalannya itu melewati hutan tropis ya dan lembab seperti ini. Ya, enaknya Akhirnya cowoknya kita, enak. iya Kencing kita di kencing tengah di jalan. tengah jalan di situ. Tengah hutan guys, Mm-mm. bukan tengah jalan tapi tengah hutan. Dan itu mereka mencari angin sebentar. Kita foto nih kayaknya nih, ya kan? Foto di sini. Nah di situ juga aku pengen kencing sebenarnya, cuman nggak mungkin kan, nggak bisa. Jadi sampai Enggak pengen banget. setelah di situ kan kita sempat foto dulu kan, baru kami lanjut lagi. Baru lanjut lagi. Itu masih jauh banget itu, Iya belum ada setengahnya kita itu. iya berarti. itu masih bisa kan dijalani, Mm-mm. dilalui. Terus? Walaupun ini juga Apa sedikit demi sedikit itu jalurnya itu Makin membuat susah. deg-degan. Iya. makin susah. Ya yang pertama itu kan lumpur-lumpur. Alhamdulillah udah bisa dirawatin kan. Hambatan yang ku ingat sih jembatan sih. Enggak, sebelum jembatan itu Oh, sungai kita ini dulu pas Sungai. masuk ke daerah tambang itu loh, Iya. ke daerah tambang, pas mau turunan itu kan ragu kan supirnya, Oh iya betul. supirnya ragu karena bisa dilewatin apa enggak di depan itu, takutnya putus gitu. Nah kan ada jalanan lurus begini, kita dari atas ya Enggak kan. deh. Yang pertama kan kayaknya ada 2 jalur. Jalur pertama sama jalur kedua. Kita milih jalur kedua. Iya. Yang dilarang berinteraksi dengan hewan buas. Iya, Di situ kan. iya yang ada. Nah, jadi kami lewat situ. Nah, sampai di situ ternyata jalannya itu Tinggi kan, tinggi banget turunan. ini kan. Terus Nggak- di depan nggak itu bisa kayak keputus gitu loh kelihatannya Iya kan. betul. Mm-mm. Oh, itu kayak yang kamu maksud tadi. Iya, takutnya kayak keputus gitu nah, Iya, iya. antara lurus ke sana kan. Oh. Akhirnya kami beberapa kali itu turun ya dari mobil kan. Iya. Itu turun yang kedua setelah kencing tadi. Iya, betul. Kita di sini berhenti lagi karena ternyata di sana itu jalan buntu. Ya kan? Ternyata di sana jalan buntu. Jadi kita turun dari mobil karena muatannya berat. Teman-teman. Ya, kondisinya seperti ini, teman-teman. Kita di atas bukit. Kita dari sana awalnya. Ternyata di sini kita harus turun dan memastikan jalanan di sini bisa dilewati. Kenapa Sandi mabuk kah? Oh tidak. Foto di sini yuk bentar yuk. Iya, dia aku lagi foto bentar.
Mas, kira-kira aman kah Mas? Aman. Aman ya. Jadi kami semua turun dari mobil teman-teman. Kita semua jalan kaki ke bawah. Di sini alamnya luar biasa. Di sana juga masih gunung yang ada di selimuti awan-awan. Sebenarnya di sana tadi lebih rata jalannya, tapi kami salah ambil rute. Cuman tidak masalah. Itu turun yang kedua. Di sana kami supirnya memastikan dulu bisa dilewati apa enggak. Jadi kami turun semua supaya lebih ringan mobilnya. Ya kan, akhirnya kita turun ke bawah tuh jalan kaki itu nunggu di bawah, terus drivernya turun. Wash. Wah, untung tinggi. Allah, iya ini ya tadi lah mau kena tuh knalpotnya tadi. Untung tinggi. Iya, itu lah. Itu enak pakai Hilux deh kalau kesini ya. Lain kali bawa Hilux enggak? Bawa Hilux. Mungkin bisa ke depannya kita pesan itu. Ya, beli. Atau beli. Nah di situ driver sama Mas Kardi katanya nanya ini kan, Nanyain apa? nanya sama supir truk gitu, gimana Oh, gimana setelah itu kita jalanin, lurus kan? belum pas di situ kayaknya deh. Oh iya Udah kah? ya? Iya, terus dikasih tahu kan ya jalannya agak susah gitu. Mm-mm. Terus karena kita belum tahu kan, mungkin ya sudah coba aja gitu loh, Iya. Yang jelas sih komitmen dari drivernya ini sampai di titik pokoknya mana harus nggak sampai bisa, tujuan. Pokoknya iya, mentoknya sampai mana, baru kita balik balik putar cari arah. yang lain mungkin kan. Nah jadi habis di situ kan ada di proyek apa ya, proyek jalan kali Ke kamera. Mm-mm. ya. Di situ kita ketemu sama proyek orang yang mau ini bikin jalan. Mm-mm. Terus tanya-tanya, katanya sih kita nanya kan gimana jalannya Pak, kata supirnya kan. Mm-mm. Terus kata yang Oh, ada orang proyek. iya aman gitu katanya. Dia bilang kan lurus aja nanti belok kiri. Pokoknya gitu-gitulah. Gimana Dia ngasih tahu medannya aman acara-acaranya. gitu. Ternyata pas kami ngelewatin itu becek. Banyak tanah yang basah gitu loh. Habis tergenang hujan kan. Untungnya drivernya jago kan nyetir. Karena juga drivernya udah berpengalaman sering bolak-balik ke Semolon. Jadi ya masih berani aja lurus. Itu udah menegangkan tuh. Iya, betul. Kita ini menegangkan pertama kan, sulit jalannya, becek-becek. Yang menegangkan berikutnya itu sungai. Kalau anunya enggak dalam yang di atasnya. Ya, gini. Jalan kamas enggak apa-apa nih. Iya. Enggak apa-apa kayaknya nih. Enggak, katanya mungkin. So kami turun aja kah? Sungai. Jalanan Ini kita itu nih di tanjakan. Kita tuh mau turun. sungai Ada di bawah, sungai- terus terus naik lanjut lagi. Naik lagi. Jadi kami jalur darat dan jalur air. Bismillah. Allah, hati pulang ke atas lagi, guys. Jangan tumpul lagi. Iya, Astaga, memang sungai. kita melewati Jadi sungai, kita guys. memotong sungai dan itu kita bisa gitu loh. Dekat banget guys. Setelah tembus sungai ini kita berdoa supaya nggak ada lagi kenapa-kenapa. Ternyata nggak sampai di situ teman-teman. Makin Ternyata makin sulit. Di tahap berikutnya itu ini yang jembatan ya. Iya jembatan. Nah, yang berikutnya ini jembatan. Ternyata jalan itu putus Jembatan dan dihubungkan sama roboh. kayu. Jadi kami nggak bisa lewat guys karena jalannya hancur. Kita harus angkat kayu dulu. Naik kasih naik. Kalau enggak anu aja Mas. Apa? Enggak usah diisi penumpang Mas. Iya. Nanti kami arahkan anunya nanti. Iya, coba Mas. Mbak Surya. Jauh, jangan nggak mau situ. Nggak mau lihat. Itu yang di tengah tuh kuat aja saya. Padahal perjalanan masih jauh. Berharap ini ya dia.
kayunya nggak kuat. Iya, yang diinjak. Itu mau patah tuh kan? Astagfirullahaladzim. Ya, ceblok. Ada air. Dan kayu itu keropos. Kami di sana dan akhirnya kita turun. Kita benerin dulu kayunya itu, Mengerikan guys. baru Dengan kita arahkan. kayu-kayu seadanya kan? Dengan kayu seadanya. Terus berhasil tuh. Bisa. Jalan berapa meter itu ya ke depan itu nggak sampai sekilo kayaknya. Di situ langsung yang naikan panjang sekali tuh loh lumpur-lumpurnya. Betul. Hambatan ketiga ya, Jelasin. itu tuh lumpurnya itu apa ya, berlobak gitu loh. Jadi kayaknya memang nggak bisa dipaksakan. Kalaupun dipaksakan takutnya itu kan mobilnya nggak bisa jalan, Nyangkut. Jadi dia itu naikannya cukup curam. Iya, curam. Naikannya curam. Terus tanahnya itu berlumpur, berbatu juga. Batu. Dan itu panjang. Iya. Nggak pendek gitu loh. Nah, jadi itulah rintangan yang bikin kita akhirnya mundur ya. Kita nggak jadi ke Semolon. Kita langsung putar balik. Jauh sampai jam 12. Kembali dulu. Karena ke arah KTT. Iya. Ya kembali dulu. Jadi kita kemana nih Kak? Cari sungai. Daripada kenapa soalnya kan ditanya ada nggak kalau pulangnya jalan lain gitu loh, rutenya jalan lain, nggak ada. Pulang Ya, itu kalau- cuma rute satu-satunya. itu rute satu-satunya. Kalaupun bisa kita lewat di situ kan, takutnya tuh pulangnya entah hujan deras kali gitu apa. Hujan deras malah lebih parah. Iya gitu. Jadi kami memutuskan ya sudah kita cari aman aja. Baik kita cari alternatif. Kita lain. cukup lama tuh di situ. Mikir, Kita soalnya mikir banget itu. drivernya juga mikir kan, dia mantau jalannya, terus katanya ya kayaknya emang udah nggak bisa Udah mentok. udah sampai di mentok di titik emang Karena nggak bisa kita gitu udah 2 jam perjalanan kayaknya itu ya. loh. Betul. Kita udah 2 jam perjalanan dari Malinau sampai di daerah jalan itu sudah 2 jam. Jadi kayak ada keraguan nanggung dan lain-lain gitu loh. Iya, betul. Akhirnya lama kita mikir di sana, apakah kembali ataukah terus. Untungnya kita tuh ada planning A, planning B gitu lah dari awal. Iya. Jadi kita ke planning B. Sebelum kita ke sana, kita kan akhirnya putar balik nih. Iya. Berarti kita akan menempuh jarak 2 jam lagi. Kita harus Betul, kembali dulu. betul. Jadi ya Dengan jalur yang dengan jalur yang sama, dengan yang berkelok-kelok, jalannya Jembatan tadi, susah, kita lewatin jembatan jembatan lagi, lagi. kita turun lagi seperti Sama sebelumnya lagi. ya kan. Iya, betul. Lewati sungai lagi gitu loh. Kencing dia aja. Yang kenyamanan. Nah. Karena itu ada tiga kursi di mobil. Karena apa ya namanya ya, medannya sulit sekali kan. Jadi saya yang paling belakang sama Sandi itu akhirnya muntah. yang muntah itu kamu aja Sandi. Kalau Sandi bisa ditahan, walaupun matanya itu merah guys. Iya, Sandi itu gini aja. itu sudah Sandi, iya. udah Sandi- suka tenaga untuk nahan karena memang merah. medannya susah sekali di situ. Susah Gini banget. Terus mobilnya juga mungkin teknik pembawaannya itu nggak mulus gitu ya. Jadi akhirnya keluar juga gitu loh. Betul. Isi perut. Karena sebelumnya situ. kan memang belum makan kan, cuman nyemil aja. Gitu loh. Jadi kita Kosong. jadi bisa dibilang kita itu perjalanan 5 jam akhirnya untuk di jalan aja. Jadi itu capek banget gitu loh. Jadi udah Sabtu kemarin kita perjalanan dari Semanggaris Malinau itu 5 jam. Terus ini dari Malinau mau ke wisata. Karena kegagalan itu tadi jadi 5 jam lagi perjalanan gitu loh, bolak-balik kan. Akhirnya kita pakai alternatif kedua ke Gunung Rian. Gunung Rian. Planning Padahal B. Gunung Rian itu teman-teman itu dekat aja dari Malinau. Naik motor pun bisa, ya kan? Betul. Nggak perlu charter mobil sebenarnya. Rezeki ini ya, Rezeki supirnya itu. drivernya, Iya. Akhirnya kami ke sana daripada pulang tangan kosong kan. Akhirnya kita ke Gunung Rian. Menuju ke Gunung Rian ini gampang aja aksesnya, aspal semua kan. Alhamdulillah ya. walaupun Aspal kayak semua, gitu. Cuman walaupun berkelok-kelok juga. Kami sedang istirahat dulu, makan nasi kuning. Ini jam berapa? Jam 1 siang. makan tadi yang kesiangan. Ya. Ya enggak? Karena keterbatasan alat makan, jadi
Kami makan pakai tangan, cuci tangan. Kita di pendopo masih. Kita di pendopo buat ya, apa namanya, buat Makan. menetralkan ini perut gitu. Isi tenaga dulu lah. Awalnya nggak bisa makan nasi kan, akhirnya itu minum makan pop Makan mie. pop mie biar Makan ini pop mie dulu. memancing nafsu makan. Iya, supaya enak dulu lah pokoknya di lidah kan. Ya udah ya. Udah habis pop mie nambah. Abis makan pop mie kamu langsung ini kah berubah kah selera makan? Iya, langsung berubah enak gitu ya. Akhirnya mau makan nasi gitu Ya, loh. alhamdulillah makan nasi. Terus istirahat sebentar kan. Mm-mm. Setelah dipikir-pikir awalnya pas dia tepar, aku mikirnya oh nggak apa-apa deh, nggak jadi ke ini, ke air mancur. Iya, air mancur. Sampai di tempat parkir aja nunggu nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Cuman lihat dia udah bisa Udah bisa makan, udah mulai udah kembali membaik, normal lah ya, pokoknya kembali kan. normal, ya. Akhirnya tetap kita Iya. naik juga Iya, kan ke dipikir-pikir atas. kan rugi juga gitu kan ya. Rugi karena udah 5 jam jauh-jauh, perjalanan. iya, betul. Udah dari Semenggaris sampai ke Malinau, udah gagal ke Semolon gitu, teman-teman. Ya untungnya Jadi- kamu juga bisa, kalaupun nggak bisa ya nggak bisa juga. Iya. dipaksa. Akhirnya ya kita tetap punya Alhamdulillah, semangat gitu loh, iya, bisa masih bisa. ke atas lagi kan untuk ke air terjunnya. Kami di sini mau naik air terjun, air mancur. Jadi ini merupakan tangga pertama. Kami belum menyampai tangga pertama. Ayo kita naik sama-sama. Nenek-nenek nggak sih? Ya kan kalau makan terus itu kayak di sini ya. Jadi sebenarnya handuk ini itu basah karena saya tidak membawa topi dan juga penutup kepala lainnya. Jadi handuk yang basah ini saya gunakan untuk menutupi dari sinar matahari. Berkat pop mie tadi ya. Mm-mm. Ya enggak? Iya. Nah, aduh, kram kaki. Nah, jadi kita di atas itu langsung kita banyak momen sih situ foto-foto dulu ya. Teman-teman udah duluan di atas. Subhanallah. Kita foto-foto, kita video, terus juga akhirnya sampai di atas itu Tunggu dulu. apa? Menuju ke atas. Oh, di Gunung Rian itu cukup mudah untuk diakses, karena dia itu sudah Ada ini tangga. sudah ada jalannya, ya kan? Walaupun licin. Tangga, walaupun licin, Ya, sakit karena kan jalanan di sana kan lembab teman-teman, jadi banyak lumut gitu loh di jalanan. Jadi kami sarankan kalau ke daerah apa namanya air terjun, pastikan sendal itu yang kesat, Iya, gitu. betul. Jangan Biar yang enak. jangan yang bawahnya udah gundul atau apa gitu loh, karena resiko jatuh. Iya, betul. Cuma di Gunung Rian enak sebenarnya kan, udah ada ada tangganya, iya. tinggal kita naik Pegangannya tangga, ada kan, tangganya gampang. ada. Cuman itu yang ada tangganya itu sampai kan katanya di Gunung Rian ini ada 12 lantai. Berapa lantai sih? Ada 7 lantai. 7 lantai. Kenapa Kita 12 ya? sampai di Lantai 3. lantai 3. Nah, lantai 3 itu lantai terakhir yang ada akses ininya, tangganya. Ada tangganya. Sisanya dari 3 ke 7 itu lewat batu-batu gitu. Iya. Jadi kita sampai 3 aja. Sampai 3 aja. Terus akhirnya kita sampai di atas ya. Lantai 3 di sana itu kalau saya langsung mau coba mandi gitu, ya kan. Terus kalau Winda sama kamu ya, iya, itu kalau nggak Winda mandi. emang iya. Padahal aku udah bawa baju. Kalau Winda kan emang nggak bawa baju dia. Winda nggak bawa baju. Ya kalau aku bawa baju, udah prepare baju. Malah celananya yang ketinggalan. Dia mau mandi malah celananya aku ketinggalan, lupa aku buat kan. Lupa masukin. Nekat ke aja dalam tuh, tas. gue pakai celana yang gue pakai langsung mandi. Karena menurut saya kalau udah sampai sana nggak nyobain air terjun itu kurang ya? gitu. Iya, karena kan airnya segar kan, air sumber juga. Jadi Tambah segar itu ya? Tambah segar, jadi kepala yang pusing-pusing Tadi pusing, atau apa, jadi bisa hilang gitu, lebih rileks di sana. Tuh, jadi yang mandi itu aku, Mas Kardi, Sandi sama istrinya Mas Kardi. Iya. Yang mandi berdua enggak ikut. Kami cuci kaki aja. Iya, di pinggir-pinggir aja kan. Iya. Ngobrol-ngobrol. Terus habis itu ya berapa ya? Ada sejam kali ya di atas itu mandi-mandi, foto-foto, video. Akhirnya sudah 1 jam di atas, kita turun ke bawah. Sebenarnya itu masih belum puas sore ya. juga sih, iya. Cuma udah dingin juga mungkin kan. Kenapa? Ngantuk. Pengen pulang aja. Udah cukup. Udah cukup, udah dirasa cukup.
kita pulang pulang. pelan-pelan tuh. Hati-hati juga tuh dari atas tuh ya kan, karena licin tadi. Iya. Mm-mm. Jadi sampai di parkiran kita baru foto-foto gitu kan. Iya, Foto-foto kita juga Tugu. foto-foto di Tugu, Iya. foto-foto di apa namanya itu, selamat datang di tempat wisata. Betul. Kita di sana. Jam 3:30 ya. Dari Gunung Rian ke tempat kantor Winda. Mm-mm. Kita kumpulin di situ kan. Mm-mm. Udah berasa banget sampainya. Deket aja kan? Iya. Iya, jadi kita habis waktu di jalan sebenarnya itu. Harusnya kita lebih pagi sih. Kita ke air terjun itu. Kita pulang dari nggak kesorean lah, pokoknya masih jam 4-an lah, di Iya. 4:30 deh kayaknya ya. Kita nyampe di Malinau itu, pulang ke rumah masing-masing. Di situ tuh udah capek banget itu. Bersih-bersih juga kan. Bersih-bersih, istirahat lagi Iya, gitu loh. buat Karena itu training. adalah Kenapa? karena kan kita pulang itu istirahat supaya malamnya bisa jalan lagi. Betul. Karena itu malam terakhir kan di Iya, Malinau. di Malinau. Ya rencananya kan pada malam itu kita tuh mau ke Kafe Kayangan. Kayangan. Ke Kafe Kayangan, tapi ternyata kita tutup Jam karena 4-an lagi malam Natalan. Orang lagi mempersiapkan untuk Natal. besoknya kan. Jadi banyak kafe-kafe yang tutup. itu ada 3 cabang. Jadi kami Aduh, lupa namanya iya, apa ya? Kami ke cabang yang pertama. Ke Mahkota. Mahkota. Iya. Kafe Mahkota. Ke Mahkota. Itu pas di samping kantornya ya. Iya, pertama ke situ. Cuma di situ namanya malam Natalan ya. Mungkin rumah makan yang lain juga pada tutup. Banyak yang lagi makan juga. Banyak lagi makan. Jadi rame banget gitu loh, karena kafe-kafe lain tutup gitu. Terus mungkin- kemungkinan kan nunggunya lama ya sudah. Kata Karena yang- nunggu lama, akhirnya kita cari kafe lain gitu loh. Katanya ada lagi yang ini Di cabang yang kedua. cabang kedua. Terus sampai kita di cabang yang kedua. Kedua, ternyata sudah close order. Close order. Terus Terus kita ke cari lagi kafe yang lain. ya kafe apa namanya? Rasio. Kafe Ratio, iya. Rasio. Rasio. Nah, kafe Rasio ternyata dia cuma buka menu kopi-kopian. Kalaupun makan cuma ya kalau di Rasio emang minuman aja. Habis dari Rasio kami ke King. Ternyata ya sama minuman aja. Kalaupun makan ya cuma mie instan. Mie instan, mie goreng. Keliling-keliling kita cari Kembali ya. lagi kan Cari kita kafe. Pokoknya malam itu kita habiskan nyari-nyari kafe doang. Iya. Akhirnya kita ke Ke Mahkota yang lagi. pertama. Dan Mahkota ternyata close order. Jadi emang gara-gara Itu udah mau jam guys. 9 kan? Iya. Lagi-lagi kita kembali ke malam kayak malam pertama gitu loh. Makannya di alun-alun. Iya, makan di alun-alun lagi Karena kita. alun-alun itu kan standby selalu buka dan selalu iya, ada makanan. Selalu ada makanan. Akhirnya sudah selesai makan, kita antar Winda pulang. Winda. Sekarang kita pengen tahu kan Kosan. kos di mana. Habis antar Winda itu ya kita pamitan karena besok paginya kita langsung kembali ke Semenggaris. Betul. Kita rencanakan itu jam 7 ya. Jam 7 kita udah jalan dari Malinau supaya sampai di Semenggarisnya jam 12. Niat awal. Kemudian kita istirahat malam, udah capek tuh. Capek. Ya kan? Karena 2 hari kami selalu perjalanan 5 jam terus. Iya, pergi terus. Terus besoknya untuk kembali ke Semenggaris 5 jam lagi kan, jarak tempuh yang harus kita lewatin. Akhirnya jam 7 itu kita jam setengah 8 sih. Enggak, jam 7 itu kita udah siap. Jam 7 kami udah siap Sebenarnya bertiga. Jadi yang kembali ke Semenggaris itu cuman aku, istri, Sama Sandi. sama Sandi bertiga. Iya, Mas Kari sama istrinya. Mas Kari dan istrinya bertahan dulu gitu. satu hari. Dan hari ini ya tadi pagi dia baru jalan ke Semenggaris. Akhirnya kita jalan dari rumah itu setengah 8 kalau hitung. Setengah 8 iya. Setengah 8 pagi kita jalan tuh, pulang sudah kan. Pulang ya nggak sampai 1 jam perjalanan ya. Ternyata di sana kita mengalami Gitu, guys. musibah di situ. Motorku Paling mendebarkan itu rantainya lepas dari gear. Untungnya masih lepas ya, nggak putus ya. Nggak putus, untung ya itu bisa kita bilang untung ya, kita masih selamat. Iya, Jadi rantai kami itu keluar dari gear dan bannya itu nggak bisa jalan, berhenti. Akhirnya di tengah-tengah pas mau belok itu langsung berhenti tiba-tiba, langsung Oleng gitu. langsung oleng, iya, bannya nggak bisa jalan. Alhamdulillah nggak sampai jatuh. Sempat lama tuh kita baik-baikin tuh kan, ada mungkin sekitar 20 menitan kayaknya. Alhamdulillah nggak sempat jatuh. Terus kiri kanan nggak ada ini. Sepi banget teman-teman di sana. Alhamdulillah gitu. Nggak ada siapa-siapa juga ya, orang lewat juga bisa dihitung. Iya betul. Akhirnya itu saya berusaha untuk benerin rantai supaya dikembalikan lagi. Yang penting bisa jalan dulu tuh untuk cari bengkel. Tuh kamu ada positif thinkingnya nggak bakalan bisa dibaikin? Masih ada. Cuman bingung kan caranya gimana? cuman caranya dari situ ke bengkel itu bisa apa enggak, itu masih yang kebingungan gitu loh. Soalnya kan
Jadi jalannya tanjakan. jadi apa namanya, tetap kita paksakan pelan-pelan tapi kan jalannya itu sampai ke bengkel. Iya, aku tuh selagi ini apa namanya, pas dia lagi benerin rantai, aku kiri kanan megang HP guys. Iya. Satunya hubungin Mas Karti, satunya hubungin Sandi Iya. buat minta tolong. Untungnya Sandi akhirnya bisa ngangkat ya. Untungnya Dia awalnya berhenti enggak. juga. Nah pas dia ngangkat tuh, pas dia mau nunggu kita juga, Iya. karena ada persimpangan kan. Mm-mm. Nah, pas Jadi dia lihat nunggu ada- di sana sambil ngecek HP. Nah, Iya. disitulah baru dia bisa angkat telepon kan. Baru kita bisa ditolong gitu loh. Iya. Akhirnya dia yang carikan bengkel. Jadi kita sekarang gimana ya? ada sedikit kendala di motor. Tadi untung sih ketemu sama bengkel. Iya. Dapat pertolongan Sandi. Ya, ini semua yang mencarikan bengkelnya adalah Sandi. San, sudah jauh kan tadi? Dia udah sampai Mansalong Iya, tuh. kalau Mas Kardi ya nggak mungkin karena sudah lumayan Udah jauh, Lumayan iya. jauh. Jadi akhirnya si Sandi itu sudah di Mansalong cari bengkel, dan itu hari Natal tanggal 25 banyak yang tutup teman-teman. Alhamdulillah diselamatkan Akhirnya lagi kan kita. Di dalam-dalam lah pokoknya Iya. tuh kan, nggak di jalan utama tuh. Tapi nggak terlalu jauh juga alhamdulillah. Nggak terlalu jauh dari jalan utama. Ya masih. Akhirnya masuk ke banyak dalam. untungnya lah. Kan? Iya, akhirnya di situ motor saya diperbaiki, itu kita ganti rantai satu set pokoknya sama gear-gearnya. Pokoknya diganti semua. Udah emang layak ganti juga. Udah layak sebenarnya. ganti, terus pompa ban, terus juga di dalam remnya itu dibenerin lagi, yang karetnya itu kan. Iya. Ya udah di situ diproses. Jadi makan waktunya lumayan banyak ya. Setelah benerin motor kita makan lagi tuh, ya kan, ketemu nasi padang, ya kan, nggak jauh dari ada bengkel. rumah makan gitu kan. Iya. Nanti kan setelah itu kan susah kan nyari tempat makan. Itu sekitar jam berapa ya kita makan? Jam 10-an juga Jam tuh. 10-an juga Jam sama, 10-an. Makan karena kita pikir dari Mansalong itu ke sana nanti udah nggak ada lagi iya. tempat Ya, yang sulit nyari. sulit lagi untuk cari tempat makan gitu atau tempat istirahat. Jadi kita isi tenaga, ya sekitar setengah jam lah kita makan itu kan, baru kita jalan lagi tuh, lanjut perjalanan. Dan alhamdulillah selama perjalanan itu kita nggak ada hujan ya, Alhamdulillah. nggak ada. sepanjang jalan. Panas banget lah pokoknya kemarin. Kalau panas itu kan lebih melelahkan sebenarnya, lebih capek, ya kan? Cuman kalau panas ini juga nggak ada hambatan. Kalau hujan kan takutnya ini jalanan licin. Terus akhirnya sampai kita kan patokannya di Desa Salang kan. Kita ngitung Istirahat lagi dulu, tuh. iya. Kita istirahat di dekat pos Cari minum. pos penjagaan Pas tentara. penjagaan tentara. Iya, di Desa Salang. Jadi di situ kita nggak makan sih ya, Cuman istirahat, minum aja. minum-minum aja. Heeh. Nah, di sana minum-minum aja sambil dinginkan mesin lah pokoknya, ya kan. Dari situ hitungannya udah sisa 2 jam lagi. Udah separuh jalan lah kita tempuh. Iya, separuh jalan, 2 jam lagi menuju Semanggaris. Akhirnya jalan lagi kita. Setelah istirahat tuh setengah jam kan, jalan lagi. Sandi laju ya itu ya. Iya karena dia sendiri kan. Karena dia Nggak sendiri, terlalu motornya banyak masih beban. baru juga teman-teman, Motornya baru. belum diganti juga platnya itu. Kalau iya betul. Terus? Kalau kita kan motornya Udah sudah tua. terus beban bawaannya juga Lebih berat. lebih berat. Kita jalan sekitar 2 jaman itu ya, 1,5 jam lah dari Salang itu kan. Akhirnya kita sampai di Simpang Korea. Itu tanganku udah pegel banget itu kan, karena keras. Sampai ini mana? Apa kepalan? Kepalan udah hilang ya? Kepalan. Pokoknya tanganku kepalan di sini. Pada udah pakai sarung tangan ya? Ada di sini, iya. Apalagi enggak, ya kan? Korea kita ya. Iya. Nah, Simpang Korea itu. Ih, Nah, dari sinilah titik lelah itu udah paling puncak deh kayaknya, udah capek. Ditambah lagi kami dari Korea masuk ke sini itu melewati jalur sawit lagi gitu loh. Jalannya sulit dengan gitu, bawaan jalan. yang berat kan? Dia nggak hujan sih, tapi tanahnya tuh keras gitu loh. Jadi bergetar terus motor gitu kan, karena nggak rata jalannya. Dan itu saya sudah tahu gitu loh, dari Simpang Korea sampai rumah itu pasti 45 menit gitu. Jadi udah kebayang gitu loh, kayak capek banget gitu kan. Kondisinya itu jam 1 siang, tuh itu panas banget pokoknya tuh. Panas-panasnya matahari, kami lewat sana di jalur sawit. Kalau debu sih menurut aku Nggak terlalu ya kemarin ya? Iya, dari awal berangkat kan diwanti-wanti kan
kalau debu gitu. Cuman menurut aku kalau banget tuh enggak juga, masih bisa di ini. Nah yang pas pulang itu yang nggak bisa tertahan itu pegelnya loh. Pegel, karena bawaan kami tas carrier itu 10 kilo mungkin ada kayaknya itu ya. Terus pula kan kita kelamaan duduk juga kan. Iya, karena selama 5 jam kita di motor gitu loh ya kan. Jadi ya cukup melelahkan gitu. Akhirnya kita sampai di rumah itu yang kulihat di HP itu 14 gitu loh. Jam 2 lewat 14 menit. Mundur dari rencana karena Iya. tadi ada hambatan. Ada musibah tadi yang di jalan. Ya syukurnya hambatannya itu pagi loh. Dan Iya. sebelum Mansalong. Sebelum Mansalong ya. Iya, kalau nggak kebayang deh setelah Kalau setelah lewat Mansalong nggak tahu lagi sudah ya. Siang hari. Ya Allah. Masih ini ya, masih diselamatkan. Karena jalur provinsi di Kalimantan Utara ini masih sangat sepi teman-teman. Jarang ada yang jual bensin, jarang ada yang bengkel juga, tempat kiri makan kanan gitu. tebing atau hutan. Tebing, hutan, sawit, ya kan. Jadi lumayan beresiko kalau kita berangkat itu sendirian. Betul. Sangat beresiko kalau saya bilang. Jadi harus ada teman. Kalau bisa ada temannya lah. Jadi kalau ada kenapa-kenapa kan bisa temannya dibantu. Iya. Itu pengalaman dari kami berdua. Apalagi untuk yang pertama kali. Kalau yang untuk udah terbiasa mungkin dia sudah tahu. Sudah tahu, iya kalau betul. pertama kali ke sana ya harus minimal ada 2 kendaraan gitu. Ada 2 kendaraan atau enggak sendirian lah Iya, intinya. sendirian, betul. Kalau dari kamu gimana? Kesan-kesannya? Perjalanan selama 3 hari gitu Iya, loh. perjalanannya sih sangat melelahkan. Kalau bisa cari jalur lain atau apa gitu, atau ada pesawatnya gitu lah, atau kalau pakai motor sih kayaknya cukup deh. Cukup sedaya. Cuman kesannya di Malinau itu sangat puas, alhamdulillah. Lama kan gak lihat lampu-lampu jalan, jajanan-jajanan di situ ditemukan, terus orangnya juga baik-baik. Jadi kapok atau enggaknya sih, aku jawabnya enggak, aku enggak kapok. Kalau kamu? Aku ke Malinau itu seru kemarin, senang. Cuman kurang lebih sama lah untuk dari Semenggaris ke Malinau lagi naik motor mungkin enggak, karena udah tahu kan gimana medannya kemarin sama resiko apa yang bakal ini kemungkinan buruknya. Di Malinau pun cukup terkesan gitu loh, ternyata di sana bagus. Mungkin kalau untuk kapoknya itu di jalur sini aja sih, dari Simpang Korea masuk ke Semenggaris. Kalau naik motor itu ya bisa bilang kapok gitu loh. Kayaknya nggak mau lagi nyoba kayak begitu. Capek, apalagi kapok. kan kita kemarin ada hambatan itu kan. Itu aku deg-degan. Rantai itu. Iya, asli Iya. deg-degan banget. Itulah pengalaman kita berdua ya. Semoga kita Jadi ceritakan pelajaran, ini. jadi kenangan. Iya, memang kita niatkan video ini untuk kita abadikan ya di channel YouTube. Buat diri kita sendiri juga sih. Iya, jadi bisa kita ditonton-tonton. seenggaknya di usia sekarang ataupun di zaman sekarang ini sudah pernah jalan jauh kayak gitu, naik motor, terus juga di Kalimantan Utara, karena kami berdua ini bukan orang Kalimantan Asli, Utara. Mumpung masih ditempatkan di sini, jadi kita explore gitu loh ya kan, dapat pengalaman juga. Mungkin pesan-pesan untuk kepada teman-teman dimanapun kalian berada, nikmatin aja. Kalau misalkan ada tempat-tempat yang bagus, dicobain aja mumpung masih punya tenaga gitu nah, ya kan. Kalau masalah capek dan lain-lain itu setelah nyoba itu apa gitu nah. Kalau kapok misalkan nggak usah diulang. Kalau ternyata seru ya bisa coba tempat lain gitu kan. Betul. Mungkin itu aja sih yang bisa kita sharing ya. Kita sangat berterima kasih kepada Oh iya, satu lagi kita berterima kasih banyak juga sama Winda juga. Winda ya. Winda, Pokoknya sama kita Mas berterima Kardi kasih dan semua istri. sih. Kalau aku bilang Iya. Mas Kardi dan istri udah menyambut kita, terus meluangkan waktunya, memberikan pinjaman Fasilitas rumah ya kan. iya, Winda jamu. juga ikut gabung, ikut jalan-jalan meramaikan. Iya. Terus juga Sandi juga sangat membantu. Sandi juga ya Sebagai- membantu. iya. Waktu dia nolong nyarikan bengkel. Sama ya kan? ini di perjalanannya selalu sering stop Iya, gitu kan, karena iya. kami selalu ketinggalan. Ini selalu tertinggal Iya. dari kecepatan motornya Sandi. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ini sudah maghrib di sini, udah menjelang senja ya sudah Iya, ya. sudah senja, Udah mau jam menjelang 6 sore. Mungkin ini aja video dari kami berdua. Semoga kita bisa Berikutnya, menjelajahi kota lain lagi. iya berikutnya kita akan coba bikin video lagi ya di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan juga sehat terus dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Kalau kamu udah itu aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.